Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Heni Hirayani SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 1 Gumai Ulu, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Batch 2 di LPTK IAIN Curup Bengkulu tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Dengan mengambil tema pada bab 7 yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Semuanya silakan berdiri. Sedia berkorban untuk
Lukma, Saya Bu. Latif, Saya Bu. ya semuanya hadir ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita ice breaking dulu untuk menambah semangat kita belajar. Semuanya silakan berdiri. Tepuk semangat. Oke, semuanya harus semangat ya. Semuanya silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelumnya kira-kira anak-anak pernah tidak merasakan harapannya tidak sesuai? Bagaimana perasaan anak sekalian? Ya, jadi ada yang sedih, ada yang kesal, ada yang kecewa. Nah, anak-anak, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Macam gambar yang anak-anak akan amati. Yang pertama, gambar 7.1 dialog tentang ketetapan Allah. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, yaitu kematian. Nah, sekarang anak-anak amati gambar ini. Kemudian pikirkan apa pesan yang ada di dalam gambar tersebut. Saya Bu. Oke. Ya, Amel. Tentang takdir. Iya, bagus ya, tentang takdir. Oke, beri tepuk tangan untuk Amelia. Ada lagi yang bisa? Saya Bu. Ya, Ayu. Ada dan koda. Iya, tentang kodo dan kod. Ya. Oke, bagus, beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi baik anak-anak, ini tentang kodo dan kodal. Jadi pelajaran kita hari ini berkaitan dengan kodo dan kodal yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kodo dan kodar dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara kodo dan kodar dengan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap tawakal, sabar, syukur, serta sebagai mengimplementasikan iman kepada kodo dan kodar. Yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke materi, ada pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud kodo dan kodar? Siapa yang tahu? Ya, Pak Erik. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada kodo dan kodar? Saya Bu. Ya, Injil. Karena rukun iman. Iya, karena termasuk rukun iman. Bagus. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita jika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita? Saya Bu. Ya, Clara. Bersikap sabar, tawakal dan tetap bersyukur. Iya, bagus sekali ya. Bersikap sabar, tawakal dan tetap bersyukur. Oke, berikan tepuk tangan untuk yang sudah jawab. Oke, bagus sekali ya anak-anak. Sudah ada yang paham tentang kodo dan kodar ya. Baiklah, sekarang kita masuk materi kita, yaitu kodo dan kodar. Oke, anak-anak, yang depan. Kodo merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman sebelum diciptakannya alam ya. Alam beserta isinya. Dengan kata lain, kodo masih dalam tahap rencana atau belum terjadi. Sedangkan kodar merupakan keputusan Allah kepada setiap makhluknya atas ketentuan yang telah dibuat sejak zaman azali. Nah, kodar berarti ketetapan yang sudah terjadi atau disebut dengan perwujudan dari kodo. Sedangkan iman kepada kodo dan kodar adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur ketentuan dan ketetapan bagi manusia dan semua makhluk di alam semesta ini. Benar tadi yang sudah dijawab oleh Erik bahwa kodo dan kodar itu adalah ketetapan Allah. Ya.
Jadi yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa diubah, ya, terkait dengan kelahiran, kematian, nanti hari kiamat, itu tidak bisa diubah. Kemudian ada yang kedua yaitu takdir mu'alaj. Nah, takdir mu'alaj ini adalah takdir yang bisa diubah sesuai dengan usaha orang tersebut atau usaha masing-masing, ya. Contohnya kalau takdir mubram tadi seperti orang yang meninggal, ya, itu orang meninggal tidak tahu kapan waktunya, atau misalnya besok saya mau meninggal, kan tidak seperti itu, ya. Waktu kita meninggal pun kita tidak tahu, waktu kita dilahirkan ke dunia kita tidak tahu. Takdir mu'alaj ini adalah tadi yang bisa diubah. Contohnya orang yang bodoh bisa menjadi pintar. Orang yang sakit bisa menjadi sembuh. Lagi bertanya, orang yang bodoh bisa menjadi pintar dengan cara apa? Kalau yang sakit bisa menjadi sembuh bagaimana? Ya, itu takdir yang bisa diubah dengan usaha. Beda dengan takdir mubram, ya. Jadi anak-anak, kita akan mengadakan diskusi. Ada beberapa soal atau permasalahan yang akan anak-anak diskusikan secara berkelompok dan nanti akan dipresentasikan maju ke depan setiap kelompok, ya. Baik, sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok yang pertama 1, 2, 3, 4. Kelompok yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang anak-anak silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan nama-nama kelompok yang tadi. Silakan. Silakan tuliskan jawabannya di kertas yang sudah dibagikan. Silakan berdiskusi.
Ya. Jadi macam-macam takdir di sini sudah bagus ya. Takdir mubram dan takdir mu'awwal. Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ya, lanjut kelompok 2. Juga yang lain silakan dengarkan ya. Dengarkan teman-teman. Makna beriman pada khoda dan qadar. Beriman pada khoda dan qadar berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik itu peristiwa besar maupun kecil, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal kita harus percaya pada khoda dan qadar, karena ini adalah bagian dari rukun iman. Yang keenam, keyakinan ini membantu kita memahami bahwa segala sesuatu memiliki hikmah, meskipun terkadang sulit untuk diterima dengan beriman kepada qada dan qadar. Kita akan lebih kuat dalam menghadapi cobaan hidup dan lebih bersyukur atas hikmat yang kita miliki. Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 3 silakan. Yang lain silakan. Tidak penerapan sikap dalam kehidupan. Tawakal, seseorang tetap berusaha keras mencapai tujuan, tapi menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siswa belajar dengan sungguh-sungguh, namun menerima apapun hasil ujian yang diperoleh dengan lapang dada. Sabar, seseorang tetap tenang dan tidak putus asa ketika menghadapi cobaannya. Jika mengalami kegagalan, seseorang tetap berusaha dan tidak mengeluh. Syukur, seseorang selalu merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, baik besar maupun kecil. Contohnya ketika diberikan rezeki, ia menggunakannya dengan bijaksana dan tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Sikap ini membuat kehidupan lebih tenang karena seseorang tidak mudah stres menghadapi cobaan, tidak iri terhadap nikmat orang lain, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ya, oke, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Semuanya sudah paham tentang qada dan qadar? Ya, baiklah anak-anak. Jadi qada dan qadar ini adalah ketetapan Allah ya, ketetapan Allah. Bisa juga disebut dengan takdir. Seperti ini tadi, takdir itu terdiri dari dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ya, takdir mubram tadi yang tidak bisa diubah. Kalau takdir mu'allaq bisa diubah. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita mengerjakan LKPD dulu.
Sedangkan takdir mu'alaq yaitu yang dapat diubah. Oke, baiklah anak-anak, sebelumnya untuk tugas yang selanjutnya buka halaman 5. Buka halaman 5. Silakan dibuka halaman 5, kerjakan di rumah.